Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Mem Pepi. Kali ini kita akan belajar conditional sentence. Yuk. Oke, sekarang kita belajar conditional sentence, ya. Nah, untuk conditional sentence itu dia ada 3 tipe, ya. Ada tipe 1. Nah, di sini tujuannya di sini fungsinya untuk possible situation in the future. Jadi kemungkinan terjadinya itu di masa yang akan datang itu mungkin bisa terjadi, ya. Nah, di sini untuk tipe 1. Nah, ada dia tipe 2, impossible situation in the present. Kemungkinan terjadinya itu di sekarang ini, tapi impossible, tidak akan mungkin terjadi sekarang ini, ya. Nah, ini impossible situation in the present, berarti dia tidak akan terjadi, dia tidak akan kejadian nih sekarang ini. Nah, yang tipe yang ketiga itu dia unreal situation in the past, dia tidak akan terjadi di masa yang akan datang, di masa yang lalu, di masa kemarin, ya kan, in the past, yang lalu. Nah, ya, kita lihat yang tipe pertama dulu, ya. Nah, sini tipe 1. Nah, di sini tipe 1 ini kalau misalnya conditional sentence ini mungkin kalian biasa mendengar dengan if clause mungkin, ya. Karena memang di sini dia terbagi dari 2, ya. Nah, if kalau yang tipe 1 di sini if plus simple present, ya. Nah, di sini di dalam kalimat ini dia ada 2 kalimat. Nah, yang ini yang namanya if clause-nya di sini. Ini if clause. Nah, yang ini namanya main clause. Ya. If clause ini anak kalimat. Kalau main clause ini induk kalimat. Ya. Nah, kalau pada tipe 1 if clause-nya di sini diikuti oleh simple present. Nah, untuk induk kalimatnya itu subject plus will plus verb 1 dan satu lagi. Dalam penulisan, ya, kalau anak kalimat atau if clause-nya ini di depan, ya, dia harus letakkan koma dulu, baru masukkan induk kalimatnya, ya. Nah, tapi kalau misalnya induk kalimatnya di depan, untuk masukkan ke anak kalimatnya tidak perlu dikasih koma. Jadi cara penulisannya ini bisa 2, bisa anak kalimatnya di depan, induknya di belakang, bisa juga induk kalimatnya di depan, anaknya di belakang. Paham enggak? Oke, misalnya gini, kalau kita masukkan ini main clause-nya, induknya di depan, ya. Nah, kalau ini kalimatnya kan Diana studies hard. Kalau di sini tidak mungkin she will get, siapa, tidak bisa kan? Nah, ininya she-nya kita ganti dulu Diana. Jadi kita ambil yang ini main clause-nya di depan, ya. Nah, di sini Diana, kita pindahkan kalimat ini jadi she-nya aja, kita ganti dengan ini, ya. Will get a good score ya. Ini induk kalimat kan, main clause, pindah di sini, pindah ke depan. Nah, tidak perlu tekan koma, tapi langsung masukkan ininya, kalimat ininya. If clause-nya langsung kita masukkan sini. Jadi if. Nah, Diana di sini kan orang kalimat ini kebetulan subjeknya sama, ya. Nah, jadi yang di sini kita ganti dipakai she saja, ya. If she studies hard. Nah, gini. Jadi ini main clause-nya. Dan ini dari if sampai ke belakang ini if clause-nya. Nah, gitu.
Jadi penulisannya bisa dua. Bisa anaknya di depan. Ingat, kalau anaknya di depan, if clause-nya di depan, letakkan koma dulu, baru masukkan induk kalimatnya, main clause-nya di belakang. Tapi kalau induk kalimatnya di depan, langsung masukkan if clause-nya, tidak perlu dikasih koma. Paham? Nah, sekarang kita lihat. Ini kan pengandaian. Seandainya, kalimat ini kan seandainya Diana belajar giat, ya, dia akan mendapat nilai atau skor yang bagus. Nah, kenyataannya kan in the future, di masa yang akan datang. Bisa iya, bisa tidak, bisa dua kemungkinan, kan? Nah, berarti kalau defeknya berarti iya, bisa. Jadi Diana mungkin, kan kejadian kan belum kejadiannya kan nanti, ya kan? Nah, Diana mungkin bisa mendapat nilai skor yang bagus, ya kan? Jadi Diana may get a good score, ya kan? Mungkin. Paham enggak nih? Ya. Nah, ini tipe 1. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tipe 2. Yang tipe 2 ini yang impossible. Jadi tidak akan kejadian. Present sekarang. Jadi sekarang ini dia tidak akan kejadian. Ya. Nah, untuk yang tipe 2 di sini if ini sama. Ya, dia ada 2 kalimat, anak kalimat dan induk kalimat sama. Nah, di sini if clause-nya kalau tipe 2 dia menggunakan simple past, kata kerja 2. Ya. Nah, untuk main clause-nya nih, main clause-nya ini subject plus would, ya, plus verb 1. Nah, ini contohnya. If I were you, nah karena ini ada if, berarti ini if clause. Kan ada if. Nah, ini I would buy a dictionary. Berarti di sini adalah ini main clause. Induk kalimatnya. Ya kan? Nah, Bu, bisa enggak kalau induk kalimatnya di depan? Bisa, seperti ini tadi. Yang ini pindahkan dulu, pindah ke depan. Kalau mau jadikan dia menjadi yang ini, induk kalimatnya di depan, boleh. Jadi I would buy a dictionary, tanpa letakkan koma masukkan if I were you, seperti ini tadi. Paham kan? Nah, sekarang defeknya, faktanya, kenyataannya. Kan kalimatnya seandainya aku kamu, seandainya aku jadi kamu, saya akan membeli dictionary itu, kamus itu. Ya kan? Kenyataannya kamu bukan. Bukan kan? Berarti kenyataannya saya bukan kamu. Nah, kenyataannya ini present, dalam keadaan present sekarang. Berarti gunakan yang rumus present, berarti I am not you. Saya bukan kamu. Ya kan? Saya bukan kamu. Jadi, nah ini juga sama. Saya bukan kamu, jadi saya tidak membeli kamus itu. Nah, Nah, untuk punya kalimat negatif pada pada present pakai apa? I don't. Betul kan? I don't buy the dictionary. Nah, begini. Jadi karena dia kejadiannya sekarang.
Paham enggak nih? Apa masih bingung? Nah, Ibu ulang ya. Nah, di sini kalimatnya, seandainya saya itu kamu. Kenyataannya bukan kan, tapi kenyataannya dalam keadaan sekarang. Present. I am not you. Ya kan? Nah, so I don't buy, karena dia menggunakan saya akan membeli. Kenyataannya dibeli enggak? Enggak kan? Berarti saya tidak, karena saya bukan kamu, jadi saya tidak membeli kamus itu. Jadi kalimat penyangkalan ini ibaratnya. Ya. Karena kenyataannya tidak. Nah, sekarang kita pindah ke tipe 3. Ya. Untuk yang tipe 3 di sini unreal situation-nya itu in the past, ya, yang udah lampau, kejadiannya udah lewat. Nah, di sini unreal situation-nya. Nah, untuk kalimatnya sama, dia ada 2, ya, if clause, nah itu anak kalimat, dan main clause sama, ya. Nah, hanya kalau untuk if clause-nya di sini, ya, if plus subject plus had plus verb 3. Nah, had plus verb 3 itu tenses apa? Iya, past perfect. Ya. Jadi, di sini kalau tipe 3, if clause-nya dalam bentuk past perfect, dan untuk induk kalimatnya di sini subject plus would have plus verb 3. Ya. Nah, sekarang kita ada contoh kalimatnya, ya. If you had seen the red light, seandainya kamu melihat lampu merah, the police would not have stopped you. Polisi tidak akan menghentikanmu. Ya. Nah, if clause-nya mana? Nih dari if kan? Nah, ini if clause. Kan kalimatnya if. Jadi di sini if clause. Nah, di sini koma dulu ya. Sama, letakkan koma dulu karena anak kalimat di depan. Nah, the police would not have stopped you. Nah, yang ini main clause-nya. Nih main clause. Yang ini, ya ini if clause-nya. Bu, bisa dirubah enggak? Bisa, sama seperti yang tadi, ya, yang tipe 1, tipe 2 sama, bisa. Jadi kalau mau ditukar boleh. The police would not have stopped you. Hanya di sini tempatnya kecil nih, bisa enggak nulisnya ya? Coba ya, kita tulis di sini. The police would not have stop you, ya, karena ini main clause, ini induknya di depan. Jangan masukkan koma ya. Nah, jadi langsung sana. If you had seen the red light. Nah, ini if clause-nya ini. If clause. Ya, sama. Bisa penulisannya bisa 2. Nah, sekarang the fact-nya, faktanya apa? Nah, faktanya ini dalam bentuk past. Ingat, faktanya dalam bentuk past. Jadi kalau tipe 3 itu faktanya dalam bentuk past. Dalam bentuk past tense. Kalau misalnya yang tipe 2 tadi, nah itu faktanya dalam bentuk present sekarang. Nah, kalau yang tipe 1 itu faktanya yang akan datang. Betul. Nah, sekarang the fact-nya. The fact-nya kita pindahkan dia dalam bentuk past. Betul. Nah, sekarang jadi the fact-nya apa? Nah, polisi tidak akan menangkap, memberhentikanmu. Berarti polisi tidak akan memberhentikanmu jika kamu melihat
lampu merah. Nah, sekarang the fact-nya kamu tidak melihat lampu merah kan? Berarti iya, the fact-nya you nih pindah ke dalam past tense. Kalimat past tense yang negatif. Didn't see, kata kerja satu kan? Subjek plus didn't plus verb satu kan? Nah, see the red light. Nah, ini kan? Ya kan? Nah, kamu tidak melihat lampu merah sehingga jadi, nah, letakkan koma, masukkan koma, tulis so, jadi polisi, iya, the police menghentikanmu. The police, kata kerja duanya ini kan subjek plus verb 2, stop you. Nah, gini, kamu tidak melihat lampu merah, jadi polisi menghentikanmu. Ya, nah ini jika pengandaiannya yang anak kalimatnya ini di depan, ya, letakkan koma dulu, masukkan so. Nah, bisa juga masukkan induk kalimatnya dulu yang ini. Ya, masukkan dulu kalimatnya. Jadi, kalau masukkan induk kalimatnya di sini kalimatnya kan polisi tidak akan menghentikanmu. Berarti kalau pengandaiannya polisi menghentikanmu jika kamu kembalikan dari sini. Ya, the police stop you. The police stop you karena, jadi jangan masukkan koma tapi tulis langsung because, ya, you ini masukkan yang ini, you didn't see the red light. Nah, begini, ya. The fact-nya juga bisa dua. Kalau kamu masukkan yang dari if clause-nya dulu, letakkan koma, tulis so, baru kenyataannya yang pada main clause, ya. Tapi kalau dari main clause-nya kamu tulis dulu, kenyataannya main clause kamu tulis dulu, masukkan because, baru yang if clause-nya yang dimasukkan, ya, kenyataannya. Paham enggak nih? Nah, ini ada contoh soal, ada 2, ya, kita coba bahas. If I had a big house, seandainya saya mempunyai rumah yang besar, I would invite all of my classmates. Saya akan mengundang semua teman-teman sekelas saya. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya ini ditulis di depan, berarti if I would invite all of my classmates, if tanpa pakai koma, ya, if I had a big house. If I had a big house. Ya, sama. Nah, sekarang kenyataannya gimana? Nah, kenyataannya saya punya rumah besar enggak kan? Jadi kalau masuk ini, I don't have a big house. Put koma dulu sehingga saya, nah ini, tidak mengundang semua teman kelas saya. Nah, sekarang kalau kita analisa di sini, subjek plus had. Iya, di sini subjek plus verb 2. Subjek plus verb 2. Nah, subjek plus verb 2 itu tipe berapa?
Iya, betul. Ini kalimat dalam tipe 2. Nah, di sini ada subjek. Dia menggunakan would. Di sini iya verb 1, betul. Ini tipe 2. Ya. Nah, kalau tipe 2 berarti kenyataannya sekarang pakai yang present. Jadi I don't, kan kalau negatif kalimat present, simple present itu pakai don't kan? Nah, jadi I don't have. Have-nya itu kan dari had. Had ini kata kerja. Iya, jadi I don't have. Ini kata kerja 2. I don't have a big house. So, jadi, nah, iya, don't invite, saya tidak mengundang semua teman kelas saya. Jadi ini tipe 2. Nah, kalau Bu bisa ndak dipindah ke depan? Boleh. Ini kita pindahkan ke depan. Ya. Jadi ini tinggal kita pindahkan. Jadi I don't invite, kan, all of my classmate. Nah, ingat, kalau induknya di depan untuk masukkan yang anak kalimatnya, kenyataannya itu tidak usah kasih koma karena akan kita sambung dengan because. Because ini I don't have a big house. Nah, gitu. Ya. Ingat, kalau semua masukkan pakai ini, pakai so, letakkan komanya dulu untuk anak kalimatnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk soal yang kedua. Ya. Nah, soal yang kedua. If I had breakfast, I would have been hungry. Yo, tipe berapa? Nah, sekarang kita lihat. Kalau yang di sini ada subjek, ya kita analisa ya. Di sini ada subjek. Di sini, Bu kok head-nya ada 2? Nah, head-nya ada 2. Nah, sekarang head. Iya, head yang 1 ini auxiliary. Ya, auxiliary head yang satunya. Iya, ini verb 3, ini auxiliary. Jadi iya betul, yang ini dalam bentuk past perfect, berarti tipe ketiga ini. Ya. Nah, terus, nah lanjutnya lagi. I would have been. Tuh, ada I, subjek, tambah would. Nah, di sini ada have. Ini verb 3 dari be, to be. Karena di belakang di sini dia menggunakan be karena iya hungry di sini adjektif, kata sifat. Jadi dia menggunakan be. Ya. Jadi untuk kalimat yang kedua ini tipe ketiga, betul. Nah, jadi analisanya seperti itu ya. Nah, sekarang ini if clause-nya. If I had breakfast. Seandainya saya breakfast, sarapan. Seandainya saya sarapan, I would have been hungry. Saya tidak akan kelaparan. Ya, saya tidak akan kelaparan. Saya tidak akan kelaparan kalau saya sarapan. Nah, kenyataannya dia sarapan enggak? Enggak. Jadi, nah, karena dia tipe ketiga, the fact-nya in the past. The fact-nya itu in the past, jadi menggunakan past tense. Nah, jadi karena dia tidak, berarti kan negatif untuk past tense menggunakan didn't. Jadi I didn't have breakfast. Bu, kok pindah jadi have? Iya, di sini kan dia auxiliary. Di sini kan dia verb 3, verb 3. Nah, sekarang setelah didn't dia menggunakan verb 1 kan?
subjek, didn't, did not plus verb 1 ini pakai have. Jadi I didn't have. Masih ingat kan? Yang simple past tense. Nah, I didn't have breakfast. Saya tidak sarapan. Jadi, nih so, ingat put koma dulu, letakkan koma. So, jadi, nah, saya kelaparan. Jadi saya lapar nih. I was. Bu, kok itu pakai was ya? Karena di sini dia kan kata kerja satunya be, to be. Be, was, were, been. Nih. Kan? Nah, jadi kan yang keduanya ya was. Jadi I was hungry. Paham? Nah, Bu, kalau dirubah kita gunakan yang because, berarti main clause-nya kita tulis dulu pengandaiannya. Jadi, ya kita tinggal pindah ininya. I was hungry. Nah, lanjut because ini tulis I didn't have breakfast. Udah gitu. Begini. Ya, paham kan? Jadi kalian analisa dulu. Jadi sebelum menentukan ini, sebelum mengubah defeknya seperti apa gitu ya. Nah, kalian analisa dulu. Oh, dia ini tipe 1 apa tipe 2 apa tipe 3. Ya. Nah, ingat tadi, kalau dia tipe 1 berarti if-nya itu menggunakan simple present. Ingat simple present ya. Nah, untuk main clause-nya, nah untuk induk kalimatnya dia menggunakan subjek plus will plus verb 1. Nah, itu tipe 1. Tapi defect-nya itu in the future yang akan datang. Nah, kalau dia pakai tipe 2, nah itu defect-nya sekarang. Nah, untuk if clause-nya if plus simple present. Salah. Tipe 2 itu simple past tense. Ya. Nah, simple past tense nanti untuk main clause-nya, nah dia menggunakan subjek plus would plus verb 1. Nah, defect-nya itu defect-nya itu yang present, yang sekarang. Ya, ingat pakai simple present. Nah, kalau yang tipe 3 ini defect-nya in the past, di masa lampau. Nah, if clause-nya subjek plus if plus subjek plus had plus verb 3. Nah, untuk main clause-nya subjek plus would plus have plus verb 3. Nah, defect-nya itu dia menggunakan simple past tense. Paham? Oke, Ibu rasa cukup sekian. Nah, demikianlah materi kita hari ini mengenai conditional sentence. Mudah-mudahan kalian paham ya, memang materinya agak rumit ya. Nah, untuk masa pandemi ini jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah ya. Nah, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman. Oke, bye. Assalamualaikum.